Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kasih dan berkatnya Tuhan selalu menyertai setiap langkah kami di sepanjang hidup kami Tuhan. Sebentar Bapak yang baik, kami anak-anak muda di tempat ini akan memuji Tuhan, kami akan bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan, bahkan kami akan juga menyampaikan persembahan kami dan ucapan syukur kami buat Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kami di tempat ini, menjamu setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan, biar senantiasa ada roh sukacita, ada roh penyembahan atas anak-anak muda yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih dulu salam kiri kanannya, katakan aku bersukacita untuk memuji nama Tuhan dengan senyuman, haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bersukacitalah
Sebentar kita akan menaikkan pujian dan penyembahan kita buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan ucapan yang terbaik bagi Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala kasih yang Tuhan berikan atas hidup kami, Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang sangat besar atas hidup kami. Tuhan akan menyediakan apa yang tidak kami pikirkan, Tuhan, tapi akan Tuhan sediakan atas hidup kami, Bapak yang baik. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu menaikkan ucapan syukur kami bagi Tuhan. Kami rindu menaikkan penyembahan kami buat Tuhan Yesus. Kami tahu ada Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kami, Tuhan. Dan
iman kami bersepakat dengan pujian yang kami naikkan Tuhan. Kemenangan menjadi milik anak-anak Tuhan ketika kami hidup di dalam rencana. Kemenangan menjadi milik anak-anak Tuhan ketika kami hidup dalam perkenanan. Kami percaya Engkau hadir senantiasa di tengah-tengah kehidupan kami. Pagi hari ini dalam ibadah kami, dalam pujian penyembahan kami percaya Engkau hadir. Tuhan akan menunjukkan kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami, sehingga lewat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, orang-orang akan melihat dan mereka akan memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Kami percaya apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Engkau firmankan, sesungguhnya firman itu Tuhan hendak genapkan dalam hidup kami. Ketika firman mau mengingatkan bahwa kami memiliki masa depan yang penuh pengharapan, maka di dalam Kristus dengan iman kami berkata, anak-anak muda di tempat ini memiliki masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Ketika mereka hidup di dalam janji-Mu, ketika mereka hidup di dalam kehendak-Mu, ketika mereka hidup dalam kebenaran-Mu, maka mereka akan mengalami apa yang Tuhan firmankan dalam hidup mereka. Pagi ini kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami Tuhan. Dengan pengurapan-Mu kami percaya kami diberikan hikmat untuk memahami, dan jadikan setiap kami untuk boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, sehingga lewat hidup kami, apa yang kami alami, apa yang kami kerjakan, bahkan promosi yang datangnya dari Tuhan, semuanya boleh kami pergunakan guna hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Tuhan. Dalam nama Yesus kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi hari ini saya rindu kita anak muda di tempat ini boleh memahami dan boleh memiliki sebuah kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Siapapun yang mampu menyenangkan hati Tuhan, maka Alkitab catat kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Siapapun yang mampu membuat hati Tuhan berkenan, maka sekali lagi apa yang menjadi janji Bapa akan digenapkan dalam kehidupan setiap kita. Kita buka Amsal 3 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Amsal 3 ayat 3 sampai dengan ayat 5 kita baca secara bersama-sama. 2, 3 ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman ini mengingatkan di ayat 5, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, sebab engkau punya Tuhan, dan izinkan hidupmu dipimpin oleh kebenaran firman-Nya. Maka firman ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita anak-anak Tuhan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Bahkan Alkitab catat ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita, bukan hanya mendapat perkenanan dari Tuhan, tetapi di ayat 4 tadi dikatakan kita pun akan mendapat perkenanan dari Tuhan dan juga dari manusia. Kenapa dibuat dari manusia ini ada? Supaya apa yang dialami oleh orang-orang lain pun anak-anak Tuhan akan mengalami janji yang sama. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Firman-Nya tadi dikatakan di ayat 3, mengasihi Tuhan dan setia dengan firman-Nya. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Artinya, jadikan kasih dan kesetiaan kita kepada firman Allah, kepada kehendak Tuhan, itu melekat dalam kehidupan kita. Dan kalau kalungkan gak mungkin disembunyikan, supaya orang-orang lain di luar sana akan melihat dalam diri kita ada kasih. Orang lain di luar sana akan melihat dalam diri kita kesetiaan terhadap firman Allah. Sekali lagi firman katakan ketika kita mampu melakukan ini, maka orang lain akan melihat, dan kita firman
firman katakan mendapatkan perkenanan di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Tapi kalungkan kasih dan setia dalam hidup. Firman ini sedang mengajarkan nggak usah ikut-ikutan dengan pola yang ditetapkan, yang diajarkan oleh dunia, tapi ikuti saja kepada kebenaran firman. Maka di ayat 5 tadi dikatakan, percayalah kepada Allah, jangan kepada pengertianmu sendiri. Kita lihat bagaimana Daniel di dalam Daniel 1 ayat 8, ketika dia mampu memprioritaskan kehendak Allah dalam hidupnya. Boleh ditampilkan Daniel 1 ayat 8. Nah, lihat apa yang terjadi di sini. Firman Tuhan mencatat Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ini dilihat oleh orang lain apa enggak? Orang lain lihat. Oh, ternyata si Daniel ini adalah orang yang cinta Tuhan. Dia senantiasa memprioritaskan kehendak Allah dalam hidupnya. Tapi teman-temannya yang lain melakukan bagian yang berbeda. Pertanyaannya adalah, ketika Daniel lebih mempercayai firman Allah, siapakah di antara mereka yang akhirnya dipromosikan oleh Tuhan? Daniel. Sekali lagi, dia nggak mengikuti kehidupan dunia. Tapi justru Daniel yang endingnya dipromosikan oleh Tuhan. Firman catat kalungkan. Kalau kalungkan, sekali lagi, kasih dan setia, maka orang lain akan melihat. Daniel ini gak sembunyikan dalam dirinya. Dia tunjukkan kepada orang lain bahwa dia lebih mengutamakan, lebih mengedepankan apa yang menjadi kehendak Allah dibandingkan dengan apa yang menjadi keinginan dunia dalam hidupnya. Maka Daniel, seperti firman Tuhan catat, dia mendapatkan perkenanan di hadapan Allah dan dia mendapatkan perkenanan di hadapan manusia. Jangan pernah takut mempraktekkan kasih dan setia. Jangan pernah takut mempraktekkan kebenaran firman Allah dalam hidupmu. Alkitab catat, maka Tuhan yang akan mempromosikan hidupmu dalam kehidupan. Kedua, firman Tuhan tadi mengingatkan, tuliskanlah. Jadi sekali lagi itu, tuliskan dalam loh hatimu. Banyak orang menjadikan firman itu hanya tercatat sebagai knowledge dalam dirinya. Itu hanya sebatas pengetahuan, paham-paham, tapi tidak berani praktekkan. Alkitab catat apa yang ada di dalam hati itu yang akan keluar dalam diri kita. Kalau itu tertulis dalam loh hati kita, maka itu akan kelihatan dalam perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Beda kalau orang munafik, dia bisa tutupin, tapi sifatnya sementara. Tapi kalau orang yang taruh di dalam loh hatinya, maka tidak akan ada yang tersembunyi dalam dirinya. Maka apa yang ada di dalam hatinya itu pasti akan meluap, dan itu akan keluar melalui perbuatan-perbuatannya. Jadi sekali lagi, firman itu bukan hanya menjadi sebuah teori, tapi mulai belajar mempraktekkan firman dalam hidup. Digaransi di ayat 5 tadi, percayalah, dia bilang. Kalau itu kita lakukan, maka di ayat 4-nya dikatakan kita akan mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Jangan pernah takut kalau kita ikut polanya Tuhan, maka kita akan ketinggalan dengan gaya dunia. Sekali lagi, anak-anak muda, jangan pernah takut mempraktekkan firman dalam hidupmu. Kalau bukan kebenaran, katakan saja itu bukan kebenaran. Jangan pernah ikut-ikutan pola yang ditawarkan oleh dunia. Oh, nanti kalau begitu kami ketinggalan. Enggak. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Dia tahu cara mempromosikan hidup kita. Dia tahu bagaimana cara mengangkat kita. Itu sebabnya kenapa firman Allah katakan, kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang mampu menutupnya. Kalau Tuhan yang mengangkatmu, seorang pun tidak akan ada yang mampu menurunkannya. Apa yang dialami oleh Daniel ketika dia prioritaskan kebenaran firman Allah dalam hidupnya, maka sekalipun begitu banyak rancangan yang dilakukan orang untuk menjatuhkannya, tapi firman Allah mencatat apa yang dirancangkan oleh manusia Tuhan bisa ubahkan
Kejahatan yang dirancangkan Tuhan ubahkan, itu justru menjadi alat promosi bagi Daniel dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia mampu meletakkan kasih dan setia itu ditunjukkan kepada orang lain, dan apa yang dia pahami tentang firman Allah dia tulis dalam hatinya, sehingga firman itulah yang digenapkan, yang selalu dipraktekkan dalam kehidupan keseharian dia, sehingga apa yang menjadi rancangan Tuhan itu real dalam kehidupannya. Maka Daniel sekali lagi menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Kita buka dalam Daniel 6. Daniel 6 ayat 4 dulu kita baca. Daniel 6 ayat 4. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ini kalau dia nggak takut akan Tuhan, tidak mungkin ini terjadi dalam hidupnya. Kenapa kita seringkali lalai dalam hidup? Karena kita lupa ada Tuhan yang mengawasi. Kenapa kita seringkali mendapati atau didapati hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Karena kita lupa kita sedang diawasi oleh Tuhan. Daniel ini mempraktekkan dalam hidupnya, dilihat orang atau tidak dilihat orang, apa yang menjadi tanggung jawabnya dia kerjakan. Maka orang mulai mencari-cari kesalahannya. Alkitab catat tidak ditemukan alasan apapun atau suatu kesalahan apapun, sebab Daniel setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Kenapa? Karena kasih dan setia bukan hanya dikalungkan, bukan hanya ada di dalam lehernya yang bisa dilihat orang, tapi juga tertanam di dalam loh hatinya. Dilihat orang, nggak dilihat orang, dia mempercayai firman dalam hidupnya. Itu sebabnya kenapa dia mendapatkan perkenanan di hadapan Allah dan juga mendapat perkenanan di hadapan manusia. Kemudian kita lihat Daniel 6 ayat 10. Daniel 6 ayat 10-nya, ini adalah sebuah realita. Sekali lagi, kenapa kita harus tetap berpegang kepada firman Allah? Seintim apapun, sedekat apapun kita dengan Tuhan, bukan berarti kalau ada niat orang yang jahat itu tidak akan terjadi. Tapi proteksi dari Tuhan itu pasti melekat. Bukan berarti kalau kita dekat dengan Tuhan maka kita tidak menghadapi pergumulan. Tetapi firman Allah mengingatkan kepada kita, sekalipun kau dihadapkan kepada pergumulan, kau akan melewati pergumulan, supaya kita bisa menikmati kebaikan, kasih dan kemurahan Tuhan. Tapi Daniel perhatikan apa yang membuat dia mampu menjaga kasih dan setia di dalam dirinya. Ternyata Daniel ini adalah orang yang senantiasa menjaga hubungannya dengan Tuhan. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Berarti Daniel menjaga hubungannya dengan Tuhan bukan karena ada masalah. Berapa kali kita berdoa sehari? Yang memang real itu adalah ditujukan kepada Tuhan, bukan karena rutinitas. Berapa kali kita menikmati kasih Allah dalam keseharian kita? Alkitab catat Daniel 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kalau kita banyak menghadapi pergumulan dan pergumulan itu mengalahkan kita, penyebabnya karena kita nggak lakukan ini dalam hidup kita. Sekalipun ada masalah, Tuhan mampu mengubah masalah itu menjadi kebaikan dalam hidup kita.
orang lain. Niat jahat teman-temannya sengaja untuk menjatuhkan Daniel supaya posisi Daniel itu menjadi kosong dan mereka akan menduduki posisi itu. Tapi Tuhan bisa mengubah niat jahat orang itu menjadi kebaikan. Justru lewat apa yang orang lakukan ketidakbaikan, Tuhan angkat dia. Dia dipromosikan. Bahkan sekali lagi lewat kejadian ini, Allah dipermuliakan melalui kehidupan Daniel. Dia bisa terhubung dengan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu kekuatan kita bukan dari apa yang kita miliki. Kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Belajar mempraktekkan firman dalam hidup. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami. Saya teramat percaya anak-anak Tuhan, kalau engkau cinta firman, maka hikmat Allah akan turun melekat dalam dirimu. Sehingga di tengah situasi pergumulan apapun, dengan hikmat Tuhan kita mampu menyelesaikannya. Dengan hikmat Tuhan kita akan melihat solusinya. Sehingga kita bukan meratapi keadaan itu, tapi kita percaya di tengah keadaan itu pun Tuhan hadir untuk menggenapkan apa yang menjadi janjinya. Firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, supaya bagian kita adalah kejar perkenanan Tuhan dalam kehidupan. Dua hal yang dia ingatkan: kalungkan kasih dan setia itu pada lehermu, kemudian tuliskan kasih dan setia itu pada loh hatimu, sehingga kemana pun kita melangkah, orang lain akan melihat ada kasih dalam kehidupan kita, ada kesetiaan terhadap firman Allah. Sekalipun diperhadapkan kepada pilihan yang berbeda, sekali lagi kita akan prioritaskan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup. Kita prioritaskan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup. Banyak tawaran di dunia akan menyeret kita keluar, apalagi hari-hari ini. Tapi sekali lagi orang yang berani memprioritaskan firman Allah, seperti apa yang dialami oleh Daniel. Saya percaya yang ditawarkan oleh raja itu tidak ada sesuatu dosa apapun di situ. Kan ditawarkan makan daging, ditawarkan minum-minuman. Dan sekali lagi firman Tuhan katakan minuman anggur juga bukan dosa, selama itu tidak membawa kepada kemabukan. Tapi dia mengerti kebenaran. Dia tetap prioritaskan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Ketika itu dilakukan, sekali lagi firman catat, maka dia mendapatkan perkenanan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Orang yang berani mempraktekkan firman, maka kita akan mendapatkan perkenanan di hadapan Allah dan juga manusia. Sehingga di studimu, di pekerjaanmu, dimanapun engkau berada, orang-orang yang berani mempraktekkan firman, maka sekali lagi bukan hanya kuasa Allah bekerja dalam dirinya, tapi orang lain pun akan mendorong dia untuk terus mengalami janji Tuhan dalam hidupnya. Kita bangkit berdiri, renungkan kembali firman Tuhan pada pagi ini. Kasih dan setia jangan pernah lepas dari dirimu, tapi kalungkan pada lehermu, sehingga setiap orang akan melihat dalam dirimu ada kasih dan firman Allah. Lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu, orang akan merasakan ada kasih dan setia terhadap firman Allah dalam hidupmu. Bahkan Alkitab catat dia bukan hanya sebatas pengetahuan, tapi jadikan menjadi sebuah habit dalam dirimu, menjadi sebuah kebiasaan, bahwa hidupmu senantiasa diselaraskan kepada firman Tuhan. Alkitab garansi kita, seringkali pengertian kita sendiri itu akan menarik kita untuk keluar dari kehendak Allah. Tapi Tuhan memberikan jaminan, percayalah katanya. Kalau kita praktekkan apa yang menjadi keinginan Tuhan, maka engkau akan mendapatkan perkenanan di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Sehingga apa yang ditawarkan dialami oleh dunia
itu pun menjadi bagian yang kau bisa nikmati dalam hidupmu. Kau bisa dipromosikan, kau bisa mengalami janji Tuhan. Sebab sesungguhnya firman Allah mencatat dirancangkan bagi anak-anak Tuhan. Orang benar itu hidupnya seperti pacar pagi hari, yang terus akan diangkat naik hingga rembang tengah hari. Tidak ada seorang pun anak-anak Tuhan dirancangkan untuk mengalami kegagalan dalam hidupnya. Tapi yang Tuhan inginkan ketika kita jalani hari-hari bersama dengan Tuhan, maka kita akan takjub dengan karya Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya praktekkan firman. Kalungkan pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu, sehingga firman itu melekat dan orang lain bisa melihat dalam dirimu. Alkitab mencatat bagaimana kehidupan Daniel yang senantiasa memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Maka sekalipun banyak orang merancangkan sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya, maka pagar Tuhan senantiasa berjaga-jaga atas hidupnya, sehingga rancangan si jahat Tuhan ubahkan menjadi media promosi dalam kehidupan Daniel. Anak-anak muda, anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan pernah takut menjadi pelaku firman dalam hidupmu, tapi teruslah selaraskan hidupmu dengan firman, dan nantikan promosi yang datangnya dari Tuhan. Nantikan keajaiban-keajaiban yang datangnya dari Tuhan. Maka engkau akan terkagum-kagum, terheran-heran melihat karya Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. Hamba berdoa buat setiap anak-anak muda di tempat ini, ya Tuhan. Hamba percaya ada Roh-Mu dalam kehidupan mereka, yang senantiasa mampu menerangi kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu melekat di dalam hidup mereka, sehingga anak-anak muda di tempat ini akan senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kemanapun mereka melangkah, apapun yang menjadi aktivitas mereka, kasih dan setia itu melekat dalam hidup mereka, dipraktekkan dalam hidup mereka, berani memprioritaskan kehendak Allah dalam hidup mereka. Maka mereka akan mengalami apa yang Engkau janjikan. Mereka akan mendapatkan perkenanan-Mu, dan mereka akan mendapatkan perkenanan dari manusia, sehingga kehidupan mereka adalah kehidupan yang menikmati janji-janji Allah. Terima kasih Bapa. Terpuji termulialah Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang sudah mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin.